Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Arsita Adliana dengan NIM 26050122120026 dari kelas Oceanografi B PJ Kapila. Di sini saya akan melakukan pengolahan data angin untuk peramalan pasang surut. Yang data anginnya tersebut akan didownload pada website CDS Climate Copernicus yang merupakan bagian dari Copernicus. Nah, di sini dipilih yang Climate Data Store. Akan muncul tampilan seperti ini. Apabila belum punya akun, akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Baik, setelah membuat akun dan login, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu search, lalu diketikkan era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Disarankan untuk menggunakan yang paling atas, yaitu era 5 hourly data on single levels from 1914 to present. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, langsung aja ke download data. Kemudian produk type-nya reanalyzer. Lalu untuk komponennya itu yang win, diklik, kemudian pilih yang 100 meter ke arah U dan ke V. Baik, selanjutnya untuk tahun ini, tahun, bulan, hari itu dipilih sesuai dengan ketentuan dari kakak asisten. Untuk saya sendiri mendapatkan bagian tahun 2022 di musim timur, jadi di bulan pertamanya itu Juni, dan D-nya ini di select all. Baik, untuk selanjutnya yang D tadi udah di select all. Kalau yang time itu dipilih yang jam 00, 06, 12 sama 18. Untuk geographical area-nya dipilih yang supergiant extraction. Nah, untuk pembagian daerahnya sendiri bisa langsung ke box finder. Oke, ini bisa di zoom aja. Nah, untuk saya itu dapat bagian di laut Banda. Jadi nanti ke kotak atau rectangle ini, lalu di kotak wilayahnya. Oke, selanjutnya kita ke ini, draw rectangle. Usahakan tidak terlalu banyak menyentuh pulau. Oke, setelah dipilih seperti ini, nanti di bagian box atau kotak ini akan muncul angka-angka yang akan diisikan ke dalam grid tadi. Jadi untuk west ini sendiri diisi dengan angka 124.
Yang kedua, ini ada angka -7. Ini diisi result. Yang ketiga 131. Dan yang keempat itu -3, diisi di note. Oke, setelah itu untuk formatnya pilih NetGDF dan terms of use-nya di accept terms. Nah, setelah itu bisa langsung ke submit. Setelah itu di sini akan muncul ini durasi untuk downloadnya. Setelah itu dan datanya sudah otomatis ke download. Jadi adapter Mars internal. Baik, setelah pengunduhan data langsung ke pengolahan data menggunakan Ocean Data View. Oke, setelah itu ke file, ke open, kemudian ke folder yang tadi digunakan untuk menyimpan unduhan data. Oke, klik aja lalu open. Tinggal di next, dan finish. Kemudian ke view, setelah itu ke layout templates dan pilih yang full screen map. Kemudian layarnya ini diklik kanan dan ke full demo. Kemudian ke export, pilih ODV spreadsheet file. Untuk namanya bisa diganti sesuai dengan pembagian. Ini 2022, kemudian di save. Oke. Ini di oke aja dan tunggu sampai benar-benar terdownload. Oke, setelah di-download tadi langsung ke Excel. Kemudian ke open, pilih browse, lalu ini di all files type dulu, kemudian ke file yang tadi udah di download. Ini pilih yang data tadi, teks dokumen, kemudian di open. Ini di next aja, di finish. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini di filter aja, dihapus aja yang atas ini, di delete, kemudian sampai sini. Oke, kemudian yang GF ini juga di delete.
Jadi sisain yang time, meter, longitude, latitude. Kemudian ke tadi ini di blok, terus ke sort and filter, pilih filter, lalu longitude-nya ini di unchecklist yang select all, lalu pilih yang 124,5 ini. Kemudian di OK. Untuk yang latitude-nya select all-nya dimatiin, kemudian pilih yang 6,25 ini di OK. Oke, kalau udah tinggal dirapi-rapiin aja dulu biar bisa kelihatan dengan jelas tulisannya. Setelah itu ke Excel baru, di sini tulis waktu, longitude, latitude, line, kecepatan, kemudian kuadran, disesuaikan. Oke, kalau ini ke Excel yang tadi buat copy yang waktunya ini. Jadi di blok aja dan di copy. Oke, di sini paste-nya tuh pakai paste value. Ini aja. Setelah itu ke longitude sama longitude di copy. Ini selanjutnya adalah menghitung kecepatan, rumusnya sama dengan terus
buka kurung 3 kali SQRT buka kurung, kemudian nilai D2 ini dipangkatkan atau dikuadratkan, lalu ditambah dengan nilai ini juga dikuadratkan, kemudian ditutup kurung sebanyak 2 kali dibagi 1000, lalu ditutup kurung dikali dengan 100, kemudian dikali dengan 10. Setelah itu di enter. Mungkin ada yang salah. Mungkin di sini value karena ternyata ya formatnya nggak sesuai sama yang di laptop. Di sini tuh pakai titik, jadi ini bisa diganti dulu yang dari titik ke koma atau koma ke titik sesuai dengan format laptopnya masing. Baik, karena ini udah diganti jadi koma, jadi udah bisa ya hasilnya. Jadi rumusnya SQRT, terus yang U di kuadrat ditambah E kuadrat dibagi 1000 kali 100 dikali 10. Baik, tadi di sini juga latitude sama longitude-nya kan mungkin karena disalin jadi dia berubah menjadi bukan 6,25. Jadi tadi caranya itu dibagi sama 1000 semuanya. Terus ini juga untuk yang ini yang angin arah U-nya, itu kan di sini kan 3 angka di belakang titik atau koma ya. Tapi di sini setelah tadi diubah jadi koma tuh jadi balik ke senti. Jadi ini diubah dengan cara ini ketikan angka 100 terus ininya di blok aja, kemudian special terus divide. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi untuk kecepatan angin yang dihasilkan sendiri bukan yang tadi ya, yang dari SQRT U di kuadrat tambah E kuadrat kali 1000 dibagi 1000 kali 100 dikali 10. Ini jadi hasilnya 3,0631. Baik, selanjutnya adalah menentukan kuadrannya. Jadi kalau kuadran ini ada ketentuannya, misal kayak U, V, U-nya negatif, V-nya negatif, itu menjadi kuadran apa. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan if buka kurung N buka kurung I VU, kemudian lebih dari sama dengan 0, kemudian titik koma, ini nilai V-nya, kemudian lebih dari sama dengan 0 juga, terus dikurung, titik koma lagi, terus buka kurung, ke tanda titik, kemudian satu diketik manual, lalu di tanda petik, lalu titik koma, kemudian if lagi N buka kurung ke D ini, lebih dari sama dengan 0 titik koma,
jadi sama dengan 0. Kemudian untuk yang E-nya ini dia kurang dari 0 sini, terus ditutup kurung, titik koma, dibuka kurung, K2, tanda petik lagi, terus titik koma, kemudian if lagi, and untuk ini dia jadi kurang dari 0, kemudian titik koma, untuk E-nya juga kurang dari 0, seperti ini, tutup kurung, kemudian titik koma, K3, titik koma, if lagi, and terus ini dia nilai D-nya jadi kurang dari 0, titik koma, E-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian tutup kurung, titik koma, K4, seperti ini. Nah, oke, setelah itu coba di enter. Nah, jadi untuk yang pertama ini dia kuadratnya 3. Oke, selanjutnya kita lanjut misi ke kolom K ini. Yang H itu dikosongin dulu karena bakal dipakai. Ini diisi arah angin, kemudian sebelah mata angin, yang M kecepatan angin, satuannya knot. Untuk arah angin sendiri rumusnya itu sama dengan if buka kurung ini nilai kuadratnya, kemudian sama dengan petik K1, kemudian diketik lagi titik koma 90, terus titik koma 90 dikurang ya. Jadi buat rumus mata anginnya ini tadi ini ya, rumusnya itu G2 si kuadran ini sama dengan ketika 1 terus 90 dikurangi G2, terus lagi if G2 K2 terus yang 180 lanjut ke 270 sama 360. Ini bisa diulangin stepnya. Oke. Jadi sama dengan if sama dengan K1 kurung dikurangi G2 if lagi ini
sama dengan dikalikan 2 nanti yang 180 kurang 2, kemudian titik koma lagi, if lagi, buka kurung, dua sama dengan yang ketiga 270 kurang ini lagi di 2, if sama dengan 4 ini terus 360 dikurang 2, kemudian tutup kurung 4 kali, enter. Oke, lanjut buat yang mata angin, rumusnya itu if buka kurung n buka kurung ini lebih dari 335 tutup kurung titik ini kita taruh dulu, kemudian if lagi kurung jadi K2 yang lebih dari 290 titik kemudian barat laut, kemudian if lagi ini K2 nya sekarang dia lebih dari 200 koma barat daya, kemudian if lagi ini nilainya lebih dari 265 terus ini jadi barat, kemudian if lagi ini nilainya dia lebih dari 155 jadi selatan, terus if lagi lebih dari 110 ini dia tenggara. Kemudian if sekarang lebih dari 65 timur.
kemudian if lagi, sekarang lebih dari 20 ya, jadi di laut. Oke. Terus ditutup kurung sampai hitam, kemudian enter. Nah, anginnya di sini jadi Baradaya. Oke, kemudian untuk kecepatan anginnya, ini rumusnya sama dengan ini 2 dibagi 0,514, kemudian di enter. Oke, kemudian sekarang kita ngisi kolom yang ini, tambah H dulu yang diisi. Rumusnya sama dengan if kurung oke sama dengan K1 sini, kemudian dibagi, terus if lagi, buka kurung, G sama dengan K2 seperti ini, D ini dibagi gantian. Kemudian titik koma, if lagi ke ini, sini D2 lagi, D2 E2, if lagi berarti ini E nya yang dibagi, oke. Terus yang kolom I dia rumus sama dengan SQRT, buka kurung, ini nih kuadratnya. Oke. Terus buat G ini sama dengan decrease, buka kurung atan, I2 nih, kurungnya 2 kali dan enter. Ini semua kolomnya tinggal di drag aja ke bawah biar keisi semua. Ini oke, nah jadi udah keisi semua nih. Oke, kalau udah semua tinggal di save aja ke file, save as, terus nama,
name kelas pengolahan data angin. Tinggal di save aja. Sebenarnya ini bisa di save pakai yang Excel 97 ini save. Jadi sekian pengolahan data angin dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.